Ya, halo guys, kembali lagi di channel Belajar Analisa bersama gua Yudi Munte. Kali ini kita mau belajar tentang bagaimana sih cara memplot atau membuat satu area batas-batas yang ideal. Atau dengan kata lain, area di mana support resisten atau supply demand berada. Oke, sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Kalian juga boleh like dan share video ini untuk mendukung channel ini, supaya channel ini bisa terus membagikan atau sharing terkait seputar dunia trading ya teman-teman ya. Oke teman-teman, coba kita bahas bagaimana sih cara menentukan daerah atau zona batas-batas yang ideal. Nah, batas-batas yang ideal ini adalah bahasa gua yang kalau kita ketemukan di trading system lain itu kita sebut support resistance atau supply demand ya. Nah, pada kesempatan kali ini gue bikin ya penamaan sendiri ya yang namanya batas atau area-area idealnya ya. Nah, kita coba menggunakannya di platform MetaTrader 4 di Forex ya. Sekali lagi gue katakan, teknikal yang gue ajarin ini, teknikal analisa yang gue sharing ini adalah teknikal analisa untuk trading Forex, teknikal analisa untuk trading kripto, teknikal analisa untuk trading saham ya. Semua sama ya, dimana ketika ada candle yang berjejer atau ada candle di dalam satu chart kita bisa pakai untuk membuat plot atau batas-batas ideal support resistance, supply demand atau daerah area-area ideal ini ya. Nah teman-teman, gue mau sharing semuanya dimana untuk menentukan batas-batas area-area yang ideal itu ada syarat. Nah seperti yang gue sharing sebelumnya, itu selalu gue bagikan ke kalian semua, itu pasti ada syaratnya atau bagaimana cara kerjanya ya. Untuk area batas ideal ini, zona area ideal ini, di sini gue bikin 3 syarat teman-teman ya, 3 syarat. Nah, 3 syarat. Nah, 3 syarat ini gue share. Yang pertama adalah kita membuat garis lurus ya, garis lurus di mana high atau low berada. High atau low berada. Nah, maksudnya gimana? Ini langsung to the point, tuh ke contoh aja ya. Syarat yang pertama, kita membuatkan garis aja, garis lurus, garis horizontal ya, garis horizontal di peaknya atau di high atau di low-nya. Nah, ini contohnya ini juga ya. Ini yang sudah tertembus ya. Nah, jadi di mana ada area itu puncak, high ataupun lembah ataupun juga low, kita bisa garis itu. Nah, ini yang pertama ya. Nah, coba kita identifikasi. Ini syarat yang pertama. Ini lagi running, biarin aja. Nah, yang kiri nih di sini. Nah, ini juga di sini ya. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman, kita membuat area horizontal ini di mana area-area atau yang kita lihat adalah history ya. History itu sebelah kiri kita. Nah, sebelah kiri itu ya dari sini. Selagi candle ini belum tertutup. Nah, kalau ini teman-teman, ini kan udah ketutup nih ya. Ini sudah ketutup dengan yang ini ya. Jadi kalau ini nggak usah terlalu kita fokuskan. Meskipun nanti ada gua sharing itu syarat yang ketiga tentang support resistance become support dan sebagainya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah syarat yang pertama di mana kita memplot garis itu di area high. Nih high ya. Ini syarat yang pertama, kita plotkan di high. Ini di low ya. Ini syarat yang pertama. Ini syarat pertama juga. Ini yang di low, oke? Jadi kita menempatkan satu garis batas area yang ideal itu di high ataupun low yang ada di market. Nah, di mana biasanya? Biasanya itu di daily maupun H4. Tapi yang paling banyak itu H4 daily ya, kadang-kadang ya. Di daily dan H4 adalah analisa utama gua ya. Pantauan atau fokus kita untuk menganalisa chart di daily atau H4. Oke ya teman-teman. Jadi ada 3 syarat. Dan syarat yang pertama itu adalah kita membuat batas atau area yang ideal itu di mana? Di high puncak maupun di low ataupun lembah. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua, di daerah di mana candle itu berjajar atau range atau ranging ataupun kita sebut juga dengan sideways. Oke. Nah, jadi teman-teman,
1 dan 2 ini bisa juga beririsan ya. Jadi contoh beririsan maksudnya apa? Jadi di daerah high low ini ada juga yang sideways. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Mana sih contohnya Bang? Nah, kita perkecil dulu. Untuk ini kita kecilin dulu. Nah, oke. Nah, ini ya. Tadi ini udah kita garis ya. Kita udah garis. Nah, ini teman-teman, di mana ada area sideways, ini dia. Set. Ini jadi nomor syarat yang kedua. Di mana syarat pertama juga udah masuk nih kalau garisin di sini. Coba gua hapus ya. Nah, syarat yang pertama ini dia garisin di sini ya. Ini syarat yang pertama. Sideways. Nah, di sini banyak candle berjejer. Nah, di mana gua membuat garis itu? Jadi membuat garis itu gua usahakan di mana candle itu ketika gua garis ini dia kena atau nempel di posisi candle-candle yang berjejer banyak. Maksudnya apa? Maksudnya gini nih. Ketika gua tarik garis ini, dia berapa candle yang kena? Misalkan gini, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kira-kira kalau misal gua tarik di sini, misalkan ini kena 3 candle, di sini kena 15 candle ya. Itu area yang sideways, itu yang gua buat biasanya ya. Nah, ini beririsan. Beririsan maksudnya kalau ini adalah syarat nomor 2 di mana ini sideways berada, ini syarat yang pertama. Nah, jadi kalau misal memetakan seperti ini ya kita buat range aja ya teman-teman, range. Jadi tidak ada yang namanya candle itu seperti penggaris pasti selalu kena ini ataupun ini. Nah, ini adalah area perkiraan aja ya, zona ya. Nah, jadi kalau yang lain ada juga membuatkan dia satu kotak. Satu kotak itu maksudnya apa? Jadi satu area di mana area itu adalah kotak range antara ini sampai dengan ini. Maksudnya gini. Jadi dia bikin area ini. Setelah itu dia bikin area ini. Nah, jadi batasnya itu berupa kotak gitu teman-teman ya. Nah, ini nggak salah juga, bisa juga ya. Gue juga kadang-kadang pakai kotak begini. Nah, ada juga teman-teman yang lain pakai kotak begini. Ini misalkan begini, ini dibikin kotak, dibikin range area ya. Karena kita nggak tahu candle itu sampai yang di ujung ini atau bisa tembus lebih ataupun di tengah-tengah ini. Nah, jadi yang namanya market itu pasti ada namanya pergeseran ya, pergeseran support resistance, pergeseran area-area batas ideal atau pergeseran supply demand. Itu ya teman-teman ya. Yuk coba kita identifikasi juga yang nomor 2-nya ya, syarat yang kedua di mana banyak candle yang berjejer. Nah, salah satunya ini ya teman-teman. Nah, ini kalau saya garis ini adalah syarat yang pertama, di mana syarat ini adalah syarat nomor 1. Saya memetakan saya membuat garis batas ideal ini di daerah puncak. Nah, di sini juga banyak candle yang berjejer. Nah, di sini nih, set. Sini ya. Nah, sehingga gimana kita memetakan kalau seperti ini teman-teman ya? Kita bikin kotak aja kalau kayak gitu ya. Kotak di mana ujung maksimal tertinggi itu di sini. Nah, di sini adalah banyak candle yang berjejer. Jadi dibikin satu area yang range gitu. Range itu maksudnya ya batas antara ini sampai ini. Nah, kemungkinan besar dia bakal ngenain. Nah, buktinya apa? Ada pergeseran. Nah, nih teman-teman ya. Kita garisin panjang deh tuh. Sampai sini. Set. Tuh. Kena kan dia? Hampir kan? Nah, makanya tidak ada yang pasti. Makanya gue sebut itu batas area ideal itu ya area gitu. Area antara ini sampai dengan ini ya. Area-area inilah gitu ya. Nah, jadi ada yang disebut juga namanya pergeseran dari area tersebut atau pergeseran support resistance ataupun pergeseran area-area supply demand-nya. Nah, kalau ini kita garisin ini, ternyata dia cuma sampai sini nggak kena. Nah, itu yang namanya perubahan keseimbangan lah ya, perubahan supply demand lah, ada bahasanya seperti itu ya. Jadi teman-teman, apa yang kita harus lakukan pada batas-batas ini ya? Pada batas-batas ini kita hanya cukup memantau dan wait and see aja. Karena di daerah batas-batas ini adalah batas-batas yang akan terjadinya kesepakatan. Kesepakatannya apa? Ya antara reject. Nah, antara reject begini, dia mantul, reject atau bouncing,
ataupun dia jebol ya. Jadi di batas kita ada dua ya yang kita pantau. Misalkan ini batas ya. Batas nih, saya bikin batas nih batas. Kalau ada candle di sini, tep 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 tep. Nah, ini bisa dia mantul di sini. Reject. Ya. Ada juga yang memang di batas ini dia tembus. Sep 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 sep. Nah, ini tembus ya. Jadi area ini fungsinya ada dua. Dia mau tembus atau mantul gitu. Intinya kita wait and see, kita cukup fokus dan memantau batas-batasnya. Batas-batas yang kita buat ada 3 syarat, di mana tadi udah syarat pertama di area atau batas yang di high dan high-nya ya, ataupun di batas-batas candle berjejer, sideways kita sebut ya, sideways. Yang ketiga teman-teman, apa itu? Yang ketiga adalah contoh support become resistant atau resistant become support. Di mana dia? Ini dia. Cet. Ini adalah poin yang ketiga. Nah, pertama itu kita membuat garisnya di high ataupun low. Yang kedua, kita buat garis yang ada sideways-nya. Sideways. Yang ketiga adalah high atau low yang sudah di break. Oke, yang sudah di break. Nah, ini dia contoh syarat yang ketiga. Kita hapus ya. Nah, kita zoom. Kita zoom bukan zoom. Zoom. Oke, kita zoom. Kita cari dia. Oke, dia nyangkut. Nah, ini teman-teman. Ini adalah syarat yang ketiga. Biar lebih jelasnya, saya gambarkan garisnya. Ini dia. Nah, ini teman-teman, ini setelah jebol begini, setelah jebol ya, ketika ini belum terjadi ya, ini belum terjadi misalkan ya. Ketika kita ini udah jebol, nah kita udah langsung bikin garis ini ya. Kita udah langsung bikin garis itu. Nah, misalkan ini belum terjadi yang sebelah kanan ini nih. Ini belum terjadi ya. Set ini ke kanan belum terjadi. Oke. Nah, ini kita bikin garis. Nah, ini adalah area batas ideal di mana ketika dia koreksi ke atas, dia mampir ke sini ya, mampir ke area batas zona ideal ini ya. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, apa respon kita terhadap reaksi? Cuma 2. Kita lihat dia jebol ataupun kita lihat dia mantul. Oke. Ini yang namanya break. Ini namanya rejection atau bounce. Bounce ataupun bahasa kerennya mantul atau mantap betul ya, bukan mantul ataupun berbalik arah. Oke. Nah, gitu teman-teman. Coba kita identifikasi lagi yuk, batas-batas apa aja sih yang terjadi pada market-market yang kita lihat ini ya. Nah, teman-teman, coba kita review atau kita lihat kembali. Ini di market H4, time frame H4. Marketnya market GBP USD atau GU ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini adalah real market yang gua bikin real time ya. Yang gua ambil real time, dimana kita coba belajar identifikasi ya teman-teman ya. Market. Jadi kita selalu melihat ke kiri. Nah, ini adalah market yang lagi running, yang sedang bergerak naik turun, atau yang lagi live ya, real marketnya. Nah, kita lihat sebelah kiri. Nah, sebelah kiri di sini kita gariskan. Ini syarat yang pertama. Ini gariskan, ini syarat pertama. Oke. Ini kita gariskan, ini syarat yang pertama. Oke. Nah, kita gariskan nggak yang ini? Bisa kita garis. Nah, kita garis nih. Kita garis ya. Ini syarat yang mana? Syarat yang ketiga. Karena udah jebol, kita garis. Nah, kita garis ya. Udah gitu, yang ini syarat nih, syarat 1. Yang di sini, ini syarat kedua. Nah, kita kalau udah kayak gini berdekatan, kita bisa simpulkan jadi satu kotak. Jadi sebenarnya teman-teman, garis ini kita juga bisa buat sebagai satu area kotak gitu ya. Contoh kayak ini. Ini maksimalnya di sini, ini berjejarnya di sini, ya udah kita bikin kotak. Oke, ini di sini berjejarnya, ini garisnya panjangnya di sini maksimal, di sini banyak yang berjejer, ya udah kita bikin satu kotak. Nah, di sini adalah ujungnya maksimal, di sini ada banyak bergaris, banyak berjejer garis,
di sini satu kotak. Nah, begitu juga dengan ini. Ini adalah batas maksimalnya. Di sini banyak garisnya, kita bikin satu range kotak ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, mana lagi nih? Ini sebenarnya bisa ya. Ini. Nah, yang ini karena banyak candle yang berjejer. Nah, kita buat seperti ini karena memang dia sudah memantul, ya udah, kita nggak usah ini lagi. Tapi sebelum ini terjadi nih teman-teman, sebelum ini terjadi, ini kita udah buat di sini. Set. Nah, respon dia apa? Respon dia di batas ini apa? Mantul. Tep dia ke atas ya. Jadi gini teman-teman. Jadi dalam satu area ini, lihat ya, ini market nih. Nah, kalau dia sudah mendekati area yang kita buat sesuai dengan history data atau candle yang sebelumnya. Nah, di sini ada yang namanya kesepakatan ya, kesepakatan di mana para buyer dan seller bersepakat. Jadi contohnya kalau dalam cerita nih, ini posisinya ada di sini ya. Ini market candle lagi ada di sini. Ngobrol lah mereka. Woi buyer, seller, kita mau kemana nih? Kita mau lanjutkan atau kita mau turun lagi? Ya, misalkan lah dia pengen, waduh, kita sepakat untuk lanjut aja. Ya udah, ini dijebol, break lah dia. Ya. Begitu kira-kira teman-teman. Nah, kalau misalkan ada kesepakatan dari para buyer dan seller di area ini, di batas ini, misalkan kayak gini. Nah, gimana nih? Di batas ini kita udah di sini nih. Kita mau lanjutin apa mau langsung mantul lagi atau rejection? Ya udah, kayaknya lebih banyak seller, kita mendingan mantul aja. Nah, dia jadilah mantul ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada satu kesepakatan, ada satu diskusi di mana di area-area atau mendekati area-area itu para seller dan buyer melakukan satu istilah kata ya diskusi lah. Gue mau up apa masih mau terus turun, kurang lebih kayak gitu. Tapi ingat ya, tidak selalu pas di area itu, mungkin agak sedikit ada pergeseran. Nah, ya gitu ya teman-teman. Nah, gini teman-teman. Nah, ketika di area itu pasti ada selalu yang namanya pertempuran buyer seller ya. Kalau gua bilang sebelumnya dia diskusi, ada juga yang bilang pertempuran. Kuat-kuatan mana duitnya, mau terus nge-buy atau terus nge-sell gitu ya. Kurang lebih gitu teman-teman. Jadi kalau kita tahu dari batas itu kita cuma wait and see. Batas-batas yang udah kita buat nih, misalkan kayak gini. Kita buat range aja ya. Bisa garis, bisa range, itu bebas, nggak ada salahnya. Nah, ini sini nih. Lihat nih teman-teman. Nah, yang terjadi di sini, lihat nih. Ini adalah batas yang gua buat. Nah, ini adalah batasnya. Di sini nanti mereka sepakat ini, kita mau mantul apa mau jebol gitu ya enggak? Jadi kita ini sangat penting banget yang namanya batas-batas ini. Batas-batas ini teman-teman bagaikan halte bus, di mana kalau kita mau naik bus itu harus dari halte ya. Kalau misalkan kita dari pinggir jalan itu sebenarnya nggak boleh. Boleh gak kita naik bus itu dari di dalam tol? Itu kan nggak boleh, melanggar aturan atau undang-undang. Ataupun boleh gak kita naik bus itu secara kita loncat? Enggak kan? Kita harus naik di halte ataupun terminal. Nah, ibaratnya terminal dan halte itulah garis-garis ini. Jadi kita mau masuk, kita mau keluar, ya udah di garis-garis ini. Baik buy ataupun sell ataupun mau masuk, entry maupun exit, ya di batas-batas yang ideal ini, batas-batas support resisten ataupun supply demand ini gitu teman-teman. Oke. Gue kasih contoh satu percakapan yang ada di market ya. Mereka ngobrolnya apa? Nah, ini contoh gue kasih nih ya. Nih teman-teman. Ini adalah syarat nomor 3 di mana high atau low-nya sudah di break. Nah, ini nih. Set, ini ya. Ini antara sini dan sini ya, areanya ya. Set. Oke. Nah, lihat gak teman-teman, ada di sini nih. Di sini, sep. Di sini ada 3 ya. Gue gedein deh. Gue perbesar. Waduh, mana dia? Wow. Oke, gue perbesar, ini dia ya. Nah, ini teman-teman. Ini gue hapus. Nah, ini teman-teman. Ketika ini dia ini, nah ini kan udah break ya. Ini break nih ya. Kalian lihat gak di sini ada area kesepakatan nih. Jadi di sini ada area. Nah, ternyata dijebol. Nah, percakapannya ini kan ada satu area ya. Ini gue bikin garis ya. Kita bisa bikin kotak dan garis ya. Nah, ini antara inilah ya. Nah, area ini
ketika candle mendekati ini, di sini terjadi diskusi. Diskusinya kurang lebih begini. Woi, ini gimana nih? Ini ada halte nih. Kita mau terus pergi ke Bogor, ke Bandung, atau pulang ke Tangerang nih, atau ke Jakarta nih teman-teman. Nah kurang lebih gitu. Di sini ada diskusi nih dengan cara apa? Dengan terlihat tanda-tanda candle yang kecil ya. Ini ada tanda-tanda candlenya kecil. Nah jadi dia hormat. Jadi setiap ada stasiun, setiap ada halte, mereka itu pasti ada yang namanya ada yang sebut peperangan buyer seller, ada juga sebut namanya kesepakatan. Jadi mau sepakat mau up atau sepakat mau down. Nah yang terjadi yang saat ini adalah dia sepakat up, jadilah dia terbreak gitu. Ceritanya begitu ya. Begitu teman-temanku. Oke, jadi itulah contohnya. Nah gue kasih contoh lagi di mana identifikasi gue review sekali lagi, di mana yang pertama itu adalah bagaimana cara menentukan batas atau area yang ideal versi Yudi Munte ya. Yang ideal versi Yudi Munte ada 3. Kita membuatnya di area high atau low. Kita membuatnya di area yang ada candle berjejer atau sideways. Kita juga membuat yang di high atau low yang sudah di break ya. Nah oke, ini syarat 1, syarat 2, syarat 3 coba dihafal ya. Nah ini gue mau coba ya. Ini syarat 1, ini syarat 2, ini syarat 1, ini berjejer banyak, ini syarat yang kedua. Ini sebelumnya ini syarat 1 dan 2 ya, 1 dan 2. Tapi karena dia di break dia, ini jadi syarat 3 ya, jadi berubah fungsinya gitu teman-teman. Nah maksudnya gimana? Ketika ini belum terjadi nih, ini belum ada, kita sampai di sini, kita bisa buat ini jarak ini yang pertama dan kedua ini membentuk jadi satu kotak range ya, satu range kotak nih. Jadilah dia di sini, jadilah dia di sini ya. Ternyata di sini ada diskusi, kita mau lanjutin gak ini? Kita mau mantulin gak? Nah di area-area ini lah, kalian bisa lihat ya teman-teman, di area-area yang ini, di area-area ini pasti ada selalu candle-candle yang bersepakat atau mungkin candle-candle yang bingung nih, nggak langsung jebol ya. Nah di sini kita tandain dengan candle yang warna merah gitu teman-teman. Selalu ada diskusi, selalu ada kesepakatan dia mau teruskan up atau enggak. Ternyata dia break. Nah ketika break teman-teman, ketika break ini bukan nomor 1, 2 lagi, 1 dan 2 lagi, bukan syarat 1 dan 2 lagi. Ini sudah syarat 3. Ini udah menjadi syarat ketiga. Karena apa? High dan low yang sudah terbreak ya. Nah lihat nih. Nah ini teman-teman ya. Dan respon yang terjadi adalah yang mana? Yang ini nih, set ya. Ketika area ini sudah kita buatkan, ingat selalu ada koreksi nih ke bawah ini. Nah ternyata gimana percakapan yang di sini nih, ini nomor 3 ya. Percakapannya, woi teman-teman, kita kan udah jebol sebelumnya, kita turun yuk ke area ini, ke halte ini. Nah setelah ini kita kemana? Ke jebol, ke turun lagi atau mantul? Ternyata dia mantul, set. Nah inilah dia yang terjadi. Gitu kira-kira teman ceritanya ya teman-teman ya. Jadi di dalam satu analisa itu kita bisa bercerita, bisa juga berdongeng sesuai dengan kondisi market yang ada. Saya harap teman-teman bisa paham dan mengerti, dan banyak latihan lagi ya teman-teman semuanya. Karena area ini adalah area yang sangat ampuh, di mana di area ini bisa terjadi pembreakan atau break, tembus atau jebol satu area tersebut maupun dia mantul. Jadi kita cukup memantau area-area ini ya. Area-area yang sangat ajaib, area-area ideal, area-area support resisten maupun supply demand. Oke. Nah, jadi gitu aja teman-teman untuk sharing kali ini, semoga tercerahkan. Dan jangan lupa supaya gua makin semangat nih teman-teman untuk klik tombol subscribe, klik loncengnya dan share. Kalian boleh komen dan like, oke? Segitu aja dulu ya teman-teman semuanya. Thank you.